Kita lihat lagi. Oke. Hal yang keenam ini menarik karena saya juga akan membagikan sebuah kisah nyata, tapi saya pengen cerita dulu ya. Oke, sebelum saya cerita, kalau gitu saya pengen tanya dulu nih. Kalau Anda tahu di dunia ini kan ada namanya kutub utara dan kutub selatan. Oke? Sekarang kalau saya tanya ke Anda, yang mana yang menurut Anda lebih dingin? Lebih dingin kutub utara atau lebih dingin kutub selatan? Ayo, tulis di kolom chat. Ayo, lebih dingin kutub utara atau kutub selatan? Pak Afudin bilang kutub utara. Hino Surabaya, kutub utara. Pak Badrun bilang kutub selatan. Oke ya. Pak Guntur kutub selatan. Wah, berimbang ya. Oke. Nah, jawabannya adalah kutub utara. Salah, kutub selatan. Jawabannya kutub selatan. Ya, hampir aja saya terpengaruh sama Pak Tommy. Kutub selatan, kutub selatan. Kutub selatan itu jauh lebih dingin dibandingkan kutub utara. Ya, jadi jawabannya kutub selatan yang benar. Oke, nah sedingin apa di kutub selatan? Saya kasih tau dulu ya, biar Anda bisa bayangkan. Jadi suhu rata-rata di kutub selatan itu minus 25 derajat Celcius. Bayangin, suhu rata-ratanya aja minus 25 derajat Celcius. Dingin banget ya. Oke. Di saat ekstrim, suhunya bisa sampai minus 87 derajat Celcius. Bayangkan, minus 87 derajat Celcius. Kita bayangin aja udah beku ya pikirannya ya. Pokoknya dingin banget, banget. Nah, jadi ini true story terjadi di tahun 1900-an. Nah, jadi pada saat itu belum ada satu orang pun yang bisa sampai ke kutub selatan dengan selamat. Oke, nah saya kasih lihat dulu. Oke. Nah, oke. Jadi zaman itu belum ada satu orang pun yang bisa sampai ke kutub selatan dengan selamat. Nah, jadi di tahun 1900-an ada dua ekspedisi terkenal yang hebat banget. Mereka berambisi ingin menjadi orang pertama yang sampai ke kutub selatan dengan selamat supaya mereka bisa membawa harum nama negaranya. Nah, dua orang itu adalah ini. Yang pertama itu adalah Amundsen. Oke, sorry. Yang pertama ini namanya Scott, ya Scott. Yang pertama adalah Scott. Ini yang saya tunjukin ya, yang pakai kacamata di atas. Yang pertama nama Scott. Scott itu dari Inggris. Yang kedua ini adalah Amundsen yang kumisan ya dari Norwegia. Mereka adalah orang-orang terbaik di zamannya, ekspedisi terbaik, terhebat. Dan mereka pengen menjadi orang pertama yang sampai ke kutub selatan. Dan akhirnya mereka pun merencanakan. Semua direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dan semuanya sama. Mereka merekrut orang-orang terbaik, mereka mempersiapkan dan menggunakan peralatan-peralatan terbaik, ya. Mereka menggunakan semua hal yang baik, semua persiapannya sama. Tapi ada yang berbeda. Yang berbeda adalah strateginya. Oke, ingat baik-baik ya, yang berbeda adalah strateginya. Oke. Nah, jadi untuk si Scott, ya, si Scott nih yang dari Inggris, oke, ketika dia melihat kutub selatan dengan cuaca seperti itu, akhirnya dia berpikir, wah, gila di kutub selatan nih cuacanya sangat tidak bisa diprediksi, ya. Kalau gitu strategi kita harus bergantung dengan cuaca. Oke, jadi strateginya adalah kita hanya jalan kalau cuaca bagus. Kalau cuaca bagus, kita jalan terus, gaspol. Tapi kalau cuaca buruk, kita akan diam istirahat. Kumpulkan tenaga. Oke, nah jadi strateginya Scott hanya jalan ketika cuaca bagus. Oke, itu caranya Scott. Oke, nah berbeda dengan Scott, si Amundsen yang kumisan melihat keadaan yang sama, melihat situasi yang sama, tapi menyimpulkan dan membuat strategi yang berbeda. Nah, si Amundsen justru berpikir, wah gila banget nih di kutub selatan cuacanya amat sangat tidak bisa diprediksi. Kalau gitu strategi kita nggak boleh bergantung dengan cuaca. Kita harus bergantung dengan target kita sendiri. Dan akhirnya dia buat target mereka adalah 20 mile setiap hari. 20 mile setiap hari itu sekitar 32 km setiap hari. Jadi mau cuaca bagus, mau cuaca buruk, pokoknya kita jalan terus. Nggak peduli cuaca bagus, cuaca buruk, kita jalan terus konsisten hanya 20 mile setiap hari, yaitu 32 km setiap hari. Oke? Nah, dua strategi yang sangat berbeda. Sekarang pertanyaannya, menurut Anda yang mana yang berhasil sampai ke kutub selatan dengan selamat? Oke ya, tentukan pilihan Anda ya. Jadi sekarang ada pakai polling nih biar gampang ya, biar interaksi dengan Anda ya. Jadi tentukan Anda yang tim Scott atau Amundsen menurut Anda, Scott atau Amundsen? Oke, ya Scott itu berarti yang
hanya jalan ketika cuaca bagus, cuaca buruk istirahat, atau Amundsen. Nggak peduli, jalan terus sesuai dengan target. Oke, tentukan pilihan Anda. Yes, pollnya bisa dikeluarin. Ya, dari tim ada pollingnya bisa dikeluarkan. Aha. Oke, yes. Yes, ditulis. Aha. Oke, sementara pollingnya belum ada ya. Oke, pollingnya bisa dikeluarkan. Ada pollingnya? Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya tulis lihat dari kolom chat Anda ya. Oke, ini Amundsen, Scott. Oke, wow banyak lebih oke, ini dia udah keluar ya. Nah ini adalah pollingnya dan Anda tentukan ya. Pikirkan baik-baik karena strategi yang mereka lakukan itu seringkali juga strategi yang kita gunakan dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Oke, yes, 30%. Sekarang sudah 61%. Wow, oke. Oke, jadi hasil sementara menunjukkan mayoritas dari Anda memilih tim Amundsen. Oke, kita lihat dulu ya apakah hasilnya benar atau enggak. Oke, kalau gitu lanjut lagi ceritanya. Nah, jadi kita mulai dari tim Scott. Oke, jadi tim Scott berusaha kalau cuaca bagus dia jalan, cuaca buruk dia istirahat. Cuaca bagus dia jalan, cuaca buruk dia istirahat. Dan akhirnya tim Scott berhasil sampai ke Kutub Selatan dengan selamat. Yeay, tim Scott berhasil. Oke. Nah, Amundsen gimana? Amundsen pun juga berusaha, Amundsen pun juga kerja keras, oke, konsisten, dan tim Amundsen juga sampai ke Kutub Selatan dengan selamat. Yeay. Oke, terus apa bedanya dong? Bedanya kalau tim Scott berhasil sampai di 17 Januari tahun 1912, tim Amundsen berhasil sampai di bulan Desember 1911. Jadi tim Amundsen sampai duluan. Congratulations buat Anda yang pilih Amundsen. Yes, Anda berhasil ya menebak dengan benar. Oke, nah sekarang dua-duanya sampai ke sana. Oke, nah sekarang satu pertanyaan lebih penting lagi. Berhasil sampai ke Kutub Selatan, bisa pulang balik lagi nggak dengan selamat nih? Nah, oke. Jadi tentukan pilihan Anda. Ya, Anda boleh berubah. Mereka masih pakai strategi yang sama ya. Jadi Amundsen masih pakai strategi yang sama, pokoknya sesuai dengan target mereka. Scott bergantung dengan cuaca, hanya jalan ketika cuaca bagus. Oke, oke. Tentukan pilihan Anda. Sekarang Anda bisa berubah, mengubah strategi. Oke, bisa tuliskan. Ya, oke. Nggak perlu pakai polling, biar cepat langsung aja. Kira-kira ya, yang mana? Oke, boleh berubah ya. Ya, tentukan pilihan Anda dari sekarang. Ini kayaknya agak lagging tempat saya ya. Oke, nggak kelihatan. Wah, banyak yang berubah. Scott. Waduh, mayoritas sekarang. Wow, tim Scott. Tim Scott jauh lebih banyak ya sekarang. Pada pindah haluan semua nih. Pindah haluan ya. Oke ya, jadi kalau dari hasilnya sekarang tim Scott yang mendominasi. Oke, dibandingkan tim Amundsen. Oke, sip. Bisa di-end aja pollingnya, biar cepat, langsung biar saya lanjut. Thank you. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ceritanya ya. Anyway, ini true story, hasilnya pun juga sudah diketahui. Oke, jadi lanjut aja. Kalau tadi mulai dari tim Scott, biar adil, sekarang saya mulai dari tim Amundsen. Oke, tim Amundsen, jalan sesuai target. Mau ada badai, nggak ada badai, jalan terus. Dan akhirnya dengan kerja keras, dengan usaha, dengan teamwork, tim Amundsen berhasil selamat kembali ke tempat asal. Yeay! Tim selamat, tim Amundsen selamat. Oke. Nah, Scott gimana Scott? Oke, tim Scott juga berusaha, tim Scott juga kerja keras, tim Scott juga pantang menyerah. Oke, dan akhirnya tim Scott berhasil meninggalkan dunia ini dengan tenang. Alias tewas. Oke, jadi semuanya tewas dalam perjalanan dan tidak ada satu orang pun yang selamat. Ya, wah masih tetap ditepuk tanganin ya, nggak apa-apa ya. Pak Yafis masih tepuk tangan ya. Oke. Oke, jadi nggak ada satu orang pun yang selamat dalam perjalanan pulang untuk tim Scott. Nah, apa yang terjadi? Waduh, kata Pak Guntur ya. Waduh, berjuang sampai mati katanya ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dalam perjalanan pulang balik, ternyata ada badai yang cukup berkepanjangan. Nah, untuk tim Amundsen, dia nggak peduli. Karena mau ada badai, nggak ada badai, apa strategi mereka? Ingat apa yang Amundsen lakukan? Jalan terus, betul ya. Jadi buat Amundsen, mau ada badai, nggak ada badai, mereka akan jalan sesuai dengan target mereka.
Tapi ingat, apa yang dilakukan oleh tim Scott ketika ada badai? Mereka akan diam, mereka akan istirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga. Jadi ketika badai hari pertama, is okay, kita istirahat dulu ya, ngumpulin tenaga, nanti kita jalan lagi, oke? Hari kedua masih badai, is okay. Hari ketiga masih badai, hari keempat masih badai. Akhirnya mereka mulai cemas, mulai mikir, ini badainya sampai kapan ya? Kenapa? Karena bahan persediaan makanan makin lama makin menipis, oke? Hari kelima masih badai, hari keenam pun masih badai. Dan akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka di hari ketujuh, walaupun masih ada badai, mereka terpaksa untuk memutuskan untuk berjalan di tengah badai. Nah, tapi karena mereka tidak terbiasa sekalipun untuk berjalan di tengah badai, akhirnya stamina mereka nggak kuat, akhirnya satu persatu dari mereka pun tumbang, dan akhirnya nggak ada satu orang pun yang selamat dalam perjalanan balik tersebut. Nah, apa yang saya ingin tunjukkan kepada Anda dari kisah nyata tadi? Oke, yang saya ingin tunjukkan adalah konsistensi. Bahwa ternyata ketika kita memutuskan untuk tetap terus berjalan di tengah kesulitan, di tengah badai, ada satu pembelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari itu. Ternyata itu akan menguatkan kita, ternyata itu akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Dan akhirnya itulah yang menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan nyawa perusahaan, menyelamatkan nyawa keluarga kita. Oke? Ketika kita terus memutuskan untuk berjalan di keadaan sesulit apapun. Dan menurut saya ini adalah satu pembelajaran yang paling penting, khususnya di saat-saat sekarang. Oke? Ini yang disebut dengan 20 mile march, perjalanan 20 miles. Dan akhirnya kisah ini sangat menginspirasi dan dijadikan prinsip untuk perusahaan-perusahaan besar yang sukses, yang bukan hanya sukses 1-2 tahun saja, tapi konsisten berpuluh-puluh tahun. Karena mereka konsisten. Nah, kalau zaman dulu, zaman sekarang kalau misalnya kita melakukan ekspedisi itu gampang ya, bisa ada live report. Zaman dulu nggak ada live report, nggak ada live camera. Jadi zaman dulu mereka mencatat perjalanannya pakai diary, catatan perjalanan. Dan ini yang ditemukan di catatan perjalanan mereka. Oke, kita lihat. Di diary-nya Scott, ini di hari yang sama dan di tanggal yang sama, di diary-nya Scott ditulis, I doubt if any party could travel in such weather. Dia bilang saat ini saat yang sulit, tersulit seumur hidup, dan saya jamin, dia bilang saya jamin gak akan ada satu orang pun yang bisa berjalan di tengah badai cuaca seperti ini. Itu kata Scott. Tapi lihat apa yang ditulis oleh Amundsen. Di hari yang sama di diary-nya Amundsen dia menuliskan, it has been unpleasant day, storm, drift, and frostbite, but we have advanced 20 miles closer to our goals. Ini memang cuaca yang sangat buruk. Kita nggak pernah menghadapi cuaca seburuk ini. Banyak badai, banyak tantangan, ya, banyak kesulitan, kita kedinginan. Tapi kami berhasil menyelesaikan apa yang menjadi target kami hari itu, 20 miles di hari itu. Nah, again, sekali lagi ini amat sangat penting. Bahwa apapun situasinya, we have to keep moving forward. Nggak pernah ada yang namanya waktu sempurna untuk memulai. Nah, banyak orang dalam keadaan seperti ini nih, di tengah pandemi seperti ini, mereka menunggu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ekonomi lagi buruk. Kalau gitu kita stop. Kita stop dulu. Stop penjualan, stop inisiasi baru. Pokoknya kita stop dulu. Kita lihat keadaan. Nanti kalau keadaannya membaik, baru kita gaspol lagi. Ntar kalau keadaannya sudah baik, baru kita mulai lagi. Sekarang pertanyaannya mau sampai kapan ekonomi akan membaik? Yang ada setiap tahun selalu ada tantangan, selalu ada challenge. Yang ada juga situasi keadaan makin lama makin kompleks, ya, selalu ada tantangan baru, selalu ada kendala baru, selalu akan ada strategi-strategi baru. Jadi kalau kita mau menunggu semuanya sempurna dulu baru berjalan, nggak akan pernah berjalan. So we have to keep moving forward. Yang seperti saya bilang, bahkan seringkali ketika kita memaksakan untuk berjalan di tengah kesulitan, disitulah akhirnya kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tangguh, kita akan menjadi kreatif, dan itulah yang nantinya akan menyelamatkan bukan hanya nyawa kita, tapi nyawa perusahaan kita, nyawa dealer-dealer kita. So no matter what happens, jangan menunggu semua lampu hijau dulu baru berjalan. It's okay sometimes, to keep moving forward. Harus terus berjalan. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Dan ini poin ke-6 yang saya ingin bilang kepada Anda, yaitu be possible. Ayo tulis di kolom chat, be possible.
Oke, yakin saya pasti bisa. Oke, yakin bahwa Anda pasti bisa. Oke. Nah, dan ada satu video lagi yang ingin saya putarkan dulu. Videonya juga menarik, ini true story. Ya, saya suka sekali membagikan true story karena lewat kisah-kisah nyata lah akhirnya kita bisa dikuatkan, dan lewat pengalaman nyata orang lain lah akhirnya kita juga bisa percaya, kalau dia saja bisa, masa sih kita nggak bisa. Nah, untuk itu ada satu video juga yang ingin saya putarkan untuk Anda. Semoga video ini bisa menyemangati Anda dan menginspirasi Anda untuk mau mencoba hal yang baru, untuk mau terus berjalan apapun keadaannya. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa ya? Oke, kita saksikan dulu video berikut ini. What are you doing? Oh. Sorry. Oke. What are you doing? Oke. Selama 15 tahun, dokter mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah bisa berjalan tanpa alat bantu. Dan saya menerima kenyataan tersebut. Usia saya 47 tahun, saya bekas pejuang, dan saya sudah menyerah. Karena berkali-kali bertugas di peperangan, akhirnya itu membuat punggung saya cedera dan membuat lutut saya pun juga cedera. Dan karena cedera, akhirnya saya pun tidak bisa bergerak dan akhirnya berat badan saya pun mulai bertambah. Kalau Anda jadi saya, mungkin Anda pun juga sudah menyerah. Saya tidak bisa berjalan, apalagi berlari. Dan yang namanya olahraga, kayaknya sesuatu yang tidak mungkin. Banyak orang menolak saya, banyak orang meremehkan saya. Kecuali ada satu orang. With the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his Walaupun belly was out keadaan
Karena saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Indonesia, saya pasti bisa. Oke, thank you. Oke, kita kasih high five dulu ya, high five virtual. Yes, oke. Nah, jadi satu poin penting, oke, tetap semangat, oke, sampai ke tujuan, apapun yang terjadi, berusaha. Oke, nah masih ada satu lagi, tadi sudah 6 yang saya bagikan. Masih ingat yang ke-6 apa aja? Yang pertama, dare to dream big. Yang kedua, change your perspective, fokus kepada hal yang bisa kita kendalikan. Yang ketiga, berani keluar dari zona nyaman, ya, nggak takut bau, nggak takut capek, nggak takut pegel, nggak takut dikatain orang. Oke, yang keempat, be flexible, mau mencoba cara baru, mencoba strategi baru, oke? Dan belajar ya, mencoba skill-skill baru. The new normal can be a better normal with the new mindset and the new skill. Yang kelima, teamwork. Di saat sulit, disitulah kita harus solid. Dan yang keenam adalah be possible. Be possible. Oke, masih ada satu lagi yang terakhir sebelum kita buka untuk Q&A tanya jawab. Oke, dan yang ketujuh adalah ini yang ketujuh. Oke, yang ketujuh adalah satu hal yang sangat dekat di hati saya. Dan yang ketujuh adalah have faith and be grateful. Oke, I tulis di kolom chat, have faith and be grateful. Oke. Jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka sukses itu pasti akan datang. Itulah yang selalu saya yakini. Itulah yang selalu saya percaya dan saya ingatkan kepada diri saya setiap hari. Apapun keadaannya, apapun kesulitannya, teruslah bersyukur. Memang tidak mudah, tidak boleh mengeluh, betul. Oke, tapi kalau kita bisa benar-benar berpikir dengan jernih dan mengingat kembali tahun demi tahun yang kita lewati, pengalaman demi pengalaman yang kita lewati, kita pun akhirnya sadar bahwa dari setiap krisis, dari setiap kesulitan, itu akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Krisis yang pernah Anda lewati membawa Anda menjadi seperti Anda hari ini. Dan itulah yang harus kita lakukan sampai detik ini. In every crisis, there's always opportunity. Saya selalu juga percaya sih bahwa kalau banyak orang zaman sekarang, mereka selalu berpikir bahwa bekerja itu ngapain kerja susah-susah, toh gajinya nggak nambah, ngapain kerja susah-susah, toh saya nggak dapet bonus dan seterusnya. Dan saya selalu bilang, tunggu dulu, jangan mensalahartikan gaji dan rezeki. Gaji itu dari perusahaan, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu berupa uang, rezeki itu bisa berupa uang, kesehatan, keharmonisan rumah tangga, ketenangan dalam hati, anak yang berbakti, dan masih banyak lagi. Jadi janganlah takut untuk selalu memberikan lebih dalam pekerjaan Anda, karena rezeki nggak akan pernah tertukar. Apa yang Anda berikan, itu juga lah nanti akan Anda dapatkan. Banyak orang mungkin tidak terima gaji pada saat ini, tapi bukan berarti mereka nggak punya rezeki. Mereka tetap bisa mendapatkan rezeki, karena rezeki bisa datang dari mana saja. Dan rezeki itu juga nggak selamanya selalu datang terbungkus dengan indah kain sutra, tapi rezeki itu datang kadang-kadang terbungkus oleh koran bekas, sebuah musibah. Coba sekarang saya tanya, kalau tahun 98 nggak ada kerusuhan, kira-kira mungkin nggak saya bisa menjadi seperti saya sekarang ini? Ya enggak. Kalau tahun 98 saya nggak ada kerusuhan, mungkin nggak saya bakal kuliah di Singapura? Enggak. Kalau saya nggak kuliah di Singapura, mungkin nggak saya bakal punya hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura? Enggak. Kalau saya nggak punya hutang ratusan juta dengan pemerintah Singapura, mungkin nggak akhirnya saya bisa berani bermimpi, berjuang, the power of kepepet, dan akhirnya bisa menjadi seperti saya sekarang ini? Enggak juga. Nah, jadi again Anda lihat sesuatu yang awalnya terlihat dari sebuah musibah, ternyata itu bukan musibah, tapi sebuah anugerah berkah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, hanya saja kita harus bersabar dan setia pada prosesnya. Bersabar itu bukan hanya menunggu saja,
Tapi bersabar adalah menunggu dengan sikap hati yang tidak pernah mengeluh. Bersabar adalah tetap menunggu, tapi tidak bersungut-sungut. Bersabar adalah kita tetap menunggu, kita tetap yakin, kita tetap setia pada waktunya, tapi kita juga sukacita dalam menjalaninya. Jadi kalau Anda lihat hari-hari ini, apakah Anda menjalani proses ini dengan sukacita, atau Anda menjalani proses ini dengan mengeluh ke kiri dan ke kanan? Okay? Again, have faith and be grateful. Okay? Jangan menunggu sukses dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka sukses itu pasti akan datang. Yakin dan percaya bahwa setiap kesulitan akan membawa perubahan yang besar buat kita semua. Yakin dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, dan setiap solusi itu bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin. Amin. Oke, jadi itu dia 7 hal yang akhirnya bisa mengubah hidup saya. 7 hal yang akhirnya bisa membawa saya menjadi seperti saya sekarang ini. 7 hal yang bisa mengubah impossible menjadi I am possible. Ya, dan di kesempatan kali ini berarti saya akan membuka kesempatan buat yang ingin bertanya, silahkan. Ya, jadi ini kesempatan langka nih, kita bisa berinteraksi dan bisa bertanya. Oke? Oke. Jadi thank you buat semuanya dan tetap semangat. Hina Indonesia pasti bisa. Yes. Pasti bisa. Yes. Oke, terima kasih banyak Miss Mary. Sama-sama. Luar biasa sekali ya. Jadi secara mendengar pemaparan Miss Mary, saya dan teman-teman juga pastinya langsung ke charge nih motivasinya. Jadi lebih semangat lagi untuk jualan lagi. Nah, Miss Mary, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit untuk sesi Q&A, sekitar nanti akan ada mungkin 3 pertanyaan dari rekan-rekan dealer. Nah, rekan-rekan dealer bagi yang ingin bertanya, silakan tekan raise hand-nya. Coba kapan lagi bisa ngobrol sama Miss Mary langsung ya. Wow, iya dong. Nah, ini ternyata sudah ada beberapa yang raise hand. Jadi baik nih, saya persilahkan kepada Bapak Surya dari Arista Jaya Niaga. Silakan di-unmute, Pak Surya. Langsung tanyakan kepada Miss Mary. Mau nanya apa ya? Mana nih wajahnya? Apa ya? Wajahnya Pak Surya. Pak Surya. Oh, Halo. lagi ngomong. Apa kabar, Mbak Mary Riana? Hai, kabar baik. Ya. Salam kenal. Gimana ya? Kebetulan suasana saya dari Arista Jaya Niaga. Dari saya Arista Jaya Niaga. Tadi kan udah bilang di saat pandemi ini kita harus semangat, jangan pantang menyerah ya. Yes. Kita udah jalanin squad kita semangat sampai detik ini kita tetap berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Cuman tadi kita juga ada tambahan motivasi supaya lebih baik lagi dan jalan terus lah ya. Apapun yang terjadi jalan terus, kata Mbak Mary Riana begitu ya. Iya. Nah, saya mau balik tanya ke Mbak Mary nih. Iya. Dengan keadaan pandemik ini, ada nggak kesulitan yang Mbak Mary hadapi dengan keadaan pandemik ini? Kebalikannya lah ibaratnya, apa yang dirasakan Mbak Mary selama pandemik ini berbeda dengan situasi sebelum-sebelumnya? Itu aja Mbak Mary yang mau jadi pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan sih bisa jadi motivasi kita buat kita lagi lah sama untuk keadaan sebelum pandemik dan sesudah pandemik, gimana keadaan Mbak Mary nih sebelum sekarang dan sesudahnya, gitu aja sih. Iya. Ya. Oke. Thank you, terima kasih buat Ya, pertanyaannya. sama-sama Mbak Mariana, makasih banyak. Thank you, terima kasih buat pertanyaannya. Oke. Nah, jadi yes pasti. Terima kasih Bu, Mbak Mary, terima kasih ya. Oh, sama-sama. Ya. Belum dijawab, tapi oke. Semangat. Oke. Jadi pasti ada perubahan. Jadi sebenarnya yang dirasakan awalnya ya, ketika pertama kali saya merasakan wah tiba-tiba ada pandemi, udah gitu ada banyak keterbatasan, PSBB, kantor terpaksa harus ditutup, cabang juga tidak bisa beroperasi selama berbulan-bulan gitu kan. Terus seminar-seminar offline saya pun juga akhirnya jadi batal, jadi ditunda ya. Jadi banyak sekali dan itu dampaknya sangat signifikan khususnya untuk bisnis saya di Mary Riana Group. Nah, tapi saya percaya
saya percaya bahwa ini strategi juga ya yang mungkin saya bagikan kepada Anda, gampang banget ingatnya, yaitu CEO. CEO, oke, CEO itu CEO ya. CEO itu C yang pertama adalah kreatif. Oke, jadi ini di saat-saat seperti ini nih, of course kecenderungan untuk kita komplain, C yang pertama itu komplain, itu pasti besar. Karena banyak keadaan yang berubah dan nggak semua orang tuh pasti nggak mau berubah. Semua orang tuh nggak pengen gitu untuk bisa harus keadaan tidak nyaman tuh kita pasti nggak pengen gitu. Keadaan tiba-tiba jadi nggak nyaman, tiba-tiba harus belajar ini, mencoba ini gitu, pasti nggak nyaman. Dan sangat mudah untuk kita komplain. Tapi setiap kali saya mau komplain, saya selalu ingat, oke, don't complain, but be creative. Jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus pada solusinya. Masalah memang ada, tapi gimana solusinya? Cari cara, kreatif. Pasti ada cara. Orang lain saya yakin nih, saya bukan satu-satunya di dunia ini yang nggak berhasil. Pasti di luar sana ada yang berhasil. Pasti di luar sana ada juga yang omsetnya naik. Gimana caranya? Oke, so be creative. Nah, makanya pada saat itu satu hal yang saya lakukan adalah ya again, saya berfokus pada apa yang saya punya, apa yang ada. Jadi karena kita punya merchandise, ya udahlah jualan merchandise dulu lah, yang walaupun omsetnya kecil. Walaupun pada saat itu kita tidak bisa menambah student karena kan kita punya tempat les ya, jadi kita nggak bisa menambah klien, tapi at least kita bisa memberikan service kepada klien-klien yang ada, ya kepada peserta-peserta, kepada student-student yang kita miliki pada saat itu. Oke? Nah, dan itu C yang pertama ya, kreatif, be kreatif, cari cara. E-nya itu adalah efisien. Jadi di saat-saat seperti ini, at least buat yang saya lakukan adalah efisien. Waktunya kita untuk menghitung resources. Jadi ada berapa staffnya, berapa pengeluaran kita tiap bulan, dan kita harus kalkulasi. Jadi ibaratnya mobil, kita nggak tahu tujuannya sampai kapan ini akan selesainya kapan, jalanan masih panjang. Kita harus lihat dulu nih bensin kita seberapa. Oke, kita harus irit-irit bensin. Jadi kalau misalnya bensinnya tinggal segini, ya berarti mungkin di mobil nggak perlu nyalain AC, karena kalau nyalain AC bisa nambah bensin, oke? Mungkin ya ada beberapa hal yang mungkin harus dirubah supaya itu bisa menjadi lebih efisien, sehingga kita fokus kepada hal-hal yang lebih produktif, yang langsung get to the point. Jadi ada, dan itulah akhirnya kita mengubah. Jadi kalau di Mary Riana Group, cara efisiensinya adalah kita tidak mem-PHK pegawai tetap, tapi kita mengubah job desk-nya. Karena ada beberapa job desk yang nggak bisa dilakukan, karena kan mereka nggak bisa jadi trainer, mereka nggak bisa offline kan. Jadi kita ubah menjadi lebih strategik. Ya, jadi kita ubah menjadi lebih banyak sales, lebih banyak orang yang jualan daripada lebih banyak orang yang jadi admin contohnya. Jadi harus efisien, kita hitung resources-nya ada apa dan kita fokuskan ya kepada hal-hal yang lebih produktif, yang lebih terstruktur. Dan O, CEO, yang pertama adalah kreatif, yang kedua adalah efisien, O yang ketiga adalah online. Jadi mau nggak mau menurut saya untuk bisa bukan hanya survive ya, tapi bisa berhasil di saat-saat seperti ini, kita harus saya garis bawah ini, harus go online. Dan saya bilang kepada Anda semua, saya juga bukan orang yang awalnya go online sama sekali ya. Jadi kita nggak ada tuh yang namanya Zoom, training, jualan online pun juga enggak, karena saya bisnisnya very conventional sebelum itu. Tapi di saat ini mau nggak mau saya harus belajar. Jadi kelas-kelas yang tadinya offline, jadi kita rubah semuanya menjadi online. Dan akhirnya terbentuklah Mary Riana Digital Learning yang terlahir gara-gara pandemik ini. Kita coba, tapi ternyata akhirnya berhasil, ternyata responnya juga sangat positif. Kalau dulu kita banyak yang mengajarnya di cabang, kita ada 9 cabang ya di Jakarta, Surabaya, dan juga di Bandung. Tapi dengan adanya online, justru saya bisa me-reach out orang-orang yang di luar jangkauan Mary Riana Learning Center, yang tadinya mereka menunggu kapan nih Miss Mary ke kota saya juga pengen belajar. Sekarang nggak perlu nunggu saya ada cabang di sana, tapi lewat online mereka yang bisa ikut belajar gitu. Jadi marketnya jadi lebih besar gitu. Dan menurut saya seperti mungkin yang sekarang di Hino Indonesia lakukan ya, dengan adanya YouTube Hino Indonesia, dengan adanya virtual gathering, Anda bisa me-reach out market-market yang sebelumnya mungkin belum pernah Anda reach out gitu. Jadi you have to go online. Walaupun saya kasih wanti-wanti dulu ya, ketika pertama kali saya mencoba online bukan berarti semuanya langsung sempurna loh. Ada banyak gagalnya, ada banyak salahnya, ada banyak malunya. Tapi justru di situ kita harus beradaptasi dengan cepat.
jangan lama-lama bapernya. Kadang-kadang orang udah coba sekali nggak bisa, tuh kan nggak bisa, wah bapernya kelamaan, nggak boleh, harus cepat gitu, harus cepat improve-nya, cepat beradaptasi dan cepat mengubah strategi. Jadi itu sih yang dilakukan, dan akhirnya sekarang di Meridiana Group kita ada Meridiana Digital Learning yang memang baru terlahir gara-gara COVID-19. Kita ada program-program, saya baru aja launch program Meridiana YouTube Academy, ya khusus untuk anak-anak remaja. Karena zaman sekarang pun juga banyak orang yang menggunakan platform dan ingin menjadi content creator, ya di mana ada masalah, kalau kita bisa memberikan solusi itu bisa menjadi opportunity. Ya, jadi itu sih yang kita lakukan. Sekarang kita juga fokus membuat Salesforce, ya untuk membantu orang-orang juga bisa jualan online, produk-produk secara online. Ya, jadinya again ada beberapa banyak business unit yang baru terlahir dan terbentuk gara-gara COVID ini. Dan kita terus belajar dan terus improve. Jadi strateginya mungkin untuk Anda juga bisa diingat, CEO, be kreatif, efisien, kerja harus efisien, dan online. Itu sih, semoga bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Miss Mary. Pak Surya gimana? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Jadi poin-poinnya ada 3 ya Miss, yaitu CEO, kreatif, efisien, juga online. Nah, seperti itu Pak Surya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Miss. Ya, boleh. Nah, ini sudah banyak sekali pertanyaan di kolom chat ya. Kira-kira siapakah ya? Untuk pertanyaan selanjutnya boleh jatuh kepada Pak siapa nih? Pak Riza. Pak Riza pertanyaannya, Pak Riza, kita berikan kesempatan untuk ngobrol langsung sama Miss Mary. Silakan di-unmute. Halo Pak Riza. Yang mana nih kita pengen lihat? Halo Pak Riza. Pak Riza dari ICP ya, betul? ICP itu mana? ICP itu dealer kita yang ada di Lombok, Miss Mary. Oh, wow. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari Pak Riza, boleh ya saya nanya Miss Mary? Miss Mary, kalau kita sebagai di kondisi masa-masa sulit seperti ini, kira-kira prinsip apa sih yang harus dimiliki dan dipunyai oleh seorang salesman? Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa seorang salesman itu harus bisa menjadi bagian dari customer-nya, atau kita bisa sebut best friend. Nah, jadi nantinya ke depannya, at the end-nya, si salesman ini akan menjadi true business partner seorang si customer tersebut gitu. Gimana ya Miss, prinsip apa kira-kira yang harus dimiliki oleh seorang salesman? Oke. Jadi sebagai seorang salesman, menurut saya ada 3 hal ya. Oke, jadi untuk menjadi seorang salesman sebenarnya yang paling penting adalah untuk membangun trust, membangun kepercayaan dengan customer kita, dengan klien kita atau calon customer atau calon klien. Nah, tapi untuk bisa membangun kepercayaan itu selalu ada 3 hal ya. Jadi ibarat segitiga, jadi ini sangat kokoh gitu. Nah, jadi 3 hal ini, yang pertama adalah knowledge. Ya, jadi apapun yang Anda jual, you have to know, harus tahu luar belakang, depan belakang produknya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, produk knowledge-nya seperti apa, fitur-fiturnya seperti apa, kegunaannya seperti apa, perhitungannya seperti apa. Jadi harus tahu knowledge tentang produknya, itu satu paling penting, itu juga harus tahu. Tapi yang kedua itu adalah connection. Ya, connection itu ya berarti tetap harus bisa membangun relasi. Ada orang sales yang ditanya produk dari A sampai Z gitu, ngerti, tapi nggak ada kedekatan sama sekali, tetap aja belum berarti dia bisa jualan gitu. Tapi sebaliknya ada juga nih orang yang relationship-nya bagus gitu kan, tapi begitu ditanya produk detailnya apa, dia nggak ngerti, salah-salah, itu juga tetap aja nggak akan bisa membangun trust. Karena kan ini kan juga bukan barang yang harganya kecil ya, jadi at least dia pembeli pun harus tahu sebenarnya apa yang mereka beli gitu dan seterusnya. Jadi harus ada knowledge, harus ada connection, dan yang ketiga harus konsisten, harus kongruen dalam arti apa yang Anda ucapkan. Wow, itu ada klaksonnya ya. Apa yang udah ucapkan harus sejalan di saat susah dan di saat duka juga, dalam arti bukan berarti kalau misalnya udah dijual terus habis itu salesnya udah closing, habis itu nggak ada servisnya sama sekali, itu juga enggak. And the most important thing juga, you have to show up. Jadi sebagai seorang sales, show up. Jangan apa-apa kita takut mundur duluan dan nggak maju. Show up itu berarti be there. Show up itu berarti ya jangan, ketika kita lagi mau jualan sama prospek ya, jangan sampai kita yang
apa ya, yang mereject diri kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir, kayaknya kayak gini nggak bisa deh. Kayaknya orang ini nggak berpotensi. Kayaknya orang ini nggak mau beli. Kayak orang ini nggak punya duit. Akhirnya kita sendiri yang membatasi. You just need to show up. Anda hanya perlu hadir untuk mereka. Kayak Anda hanya perlu memberanikan diri untuk mempresentasikan, memberanikan diri untuk menunjukkan produk Anda. Show up itu juga walaupun di saat customer nggak bisa beli, Anda juga tetap ada mendampingi mereka after sales service-nya juga gitu. Maksudnya tetap always give a good quality service gitu. Jadi I have to show up dan menunjukkan integritas itu. Again, apapun yang terjadi, you always be there for them. Jadi menurut saya itu sih harus selalu hadir lah. Jangan PHP, jangan MIA juga, jangan missing in action. Oke, baik, Miss. Jadi ada 3 poin ya, Sis. Miss, seperti segitiga, yaitu pertama product knowledge, connection, juga harus be there nih dan show up kita sebagai seorang salesman. Kalau misalkan 1 poin itu tidak terpenuhi, gimana, Miss? Oh iya, kalau misalnya salah satu poinnya tidak terpenuhi akan sangat susah untuk Anda melakukannya long term. Seperti saya bilang, ada juga orang yang product knowledge-nya bagus gitu, tapi kan nggak ada koneksi ya. Mungkin dia cuma bisa jualan sekali 2 kali, tapi akan selalu susah. Tapi kalau misalnya Anda punya 3 hal tersebut, ya menurut saya akan jauh lebih mudah karena customer yang sudah beli dari produk Anda, dia pun juga akan, kalau Anda membangun koneksi yang bagus, Anda membangun relationship yang bagus dengan mereka, ya mereka juga akan bisa menjadi referral buat Anda dan membawa bisnis-bisnis yang berikutnya dan menjadi friends gitu kan. Oke, Miss. Thank you so much, Miss Mary. Informasi yang sangat-sangat menarik nih untuk kita semua. Iya, intinya kalau saya bisa bilang, in order to be a good salesperson, you have to be a good person. Untuk menjadi seorang sales yang baik, Anda harus jadi orang baik. Oke. Baru Anda bisa menjadi orang sales yang baik. Ya, baik itu you have to be good with the customer too. Iya. Wah, terima kasih banyak, Miss Mary. Thank you. Nah, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira, tadi Pak Riza ya. Tadi saya sudah menyebut nama Pak Riza. Gimana Pak Riza? Apa sudah bisa berbicara? Sudah bisa Selamat sore Mbak Vita. Selamat sore Mbak Mary. Hai, Pak Riza, mana wajahnya kok nggak ada di sini? Sudah tampil Mbak. Oh, ditampilin dong Pak. Sudah. Oh sudah. Oh udah, ya. Ini ada banyak, saya lagi cari yang lagi ngomong. Oke. Oke, selamat sore Mbak Mary Riana. Akhirnya bisa berbincang live langsung dengan Mbak Mary. Suatu kebanggaan sih ya, karena di YouTube maupun di beranda Facebook, Instagram sering juga saya lihat video-video motivasi dari Mbak Mary dan berangan-angan kapan sih bisa langsung bertemu ya. Akhirnya tercapai juga meskipun melalui virtual Zoom, tapi setidaknya bisa berbicara langsung Mbak Mary. Yes, jarak kita berdua hanya 2 jengkal loh. Oh gitu. Iya, cuma 2 jengkal. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mbak Vita. Mbak Mary, saya mau tanya ini perihal lebih kepada kontrol emosi sih ya. Karena kita kan di dealer Hino, tepatnya di Lombok Mbak Mary. Ya. Dan saya memang sebagai HRD di sini, saya ingin bertanya, terkadang mengontrol suasana hati ketika menghadapi orang dengan reaksi reaktif itu memang agak susah-susah gampang sih Mbak Mary ya. Terkadang itu membuat saya kepikiran, bahkan sampai ke rumah, sampai tidur, makan juga gitu kepikiran. Karena memang menghadapi orang dengan reaksi reaktif ini, saya berpikir pasti ini dampaknya akan lama gitu, tidak cepat selesai gitu. Nah, pertanyaan saya, dengan situasi seperti ini, bagaimana seharusnya kita mengendalikan suasana hati kita ketika berhadapan dengan orang yang cenderung ketika kita ajak berinteraksi atau komunikasi, dia lebih cenderung menunjukkan reaksi reaktifnya, Mbak Mary. Mungkin simpel aja dulu dari saya. Iya, Terima contohnya kasih. apa misalnya? Misalnya mereka marah-marah seperti apa, reaktifnya seperti apa yang bikin kamu emosi? Enggak emosi sih, tapi setidaknya membuat saya kepikiran. Jadi saya berbicara baik-baik misalnya, tapi ditanggapi dengan sikap yang kurang mengenakan hati, terus muka yang masam, atau terus kata-kata yang kurang berkenan gitu. Tapi saya memang tidak membalas dengan reaksi reaktif juga, tapi
akhirnya suasana hati saya sedikit terganggu, Mbak Mary gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi memang berinteraksi dengan banyak orang memang menemukan berbagai macam karakter yang berbeda-beda gitu. Seperti contohnya reaksi reaktif. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih sebelumnya Mbak Mary. Selamat Oke, sore. thank you Mas Riza. Terima kasih. Oke, nah jadi thank you buat pertanyaan yang luar biasa ya. Oke, nah jadi pertama-tama yang saya ingin bilang bahwa Anda, termasuk juga saya, kita nggak bisa mengendalikan orang lain mau ngomong apa. Kita tidak bisa mengendalikan respon mereka seperti apa. Kalau kita berbicara, terus nanti mereka reaksinya tiba-tiba jadi marah-marah, atau mungkin malah jadi tidak sopan, dan seterusnya, itu adalah hak mereka, dan kita tidak bisa mengendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan apa yang akan kita lakukan setelah itu terjadi. Oke? Nah, jadi, jadi seperti ini ya. Oke, jadi yang selalu saya pikirkan adalah, anggap aja kayak saya lagi naik kapal, saya lagi naik perahu, oke? Terus saya naik perahu di tengah sungai, terus tiba-tiba sungainya keruh. Wah, sungainya keruh banget, banyak kotoran, sampah, bau banget gitu, oke? Nah, keruhan itu anggap aja itu orang-orang yang negatif, yang selalu berusaha menjatuhkan, yang selalu reaktif, yang selalu ngata-ngatain, dan seterusnya lah, yang membuat kita bisa jadi emosi, oke? Nah, tapi ingat, air kotor itu nggak akan pernah bisa menenggelamkan saya. Asalkan saya tidak membiarkan air kotor itu masuk ke dalam perahu saya. Kalau air itu nggak masuk sama sekali, ya kapal saya akan jalan terus, dan suatu saat nanti saya akan melewati dan meninggalkan air keruh itu. Tapi kalau saya membiarkan air itu masuk ke dalam perahu saya, itulah yang nantinya akan menenggelamkan kapal saya. Oke? Nah, jadi saya nggak bisa menutup mulut mereka, tapi saya bisa menggunakan dua tangan saya untuk menutup telinga saya, oke? Dan tidak terpengaruh dengan kata-kata mereka. Saya bisa bilang kepada diri saya sendiri, jangan mau terpancing emosi, karena kalau emosi kita naik, kecerdasan kita menurun. Oke? Jangan mau terpancing emosi, karena kalau kita emosinya naik, kecerdasan kita menurun. Kalau kita kecerdasannya menurun dan emosi naik, makanya akhirnya kita suka buat kesalahan-kesalahan yang akhirnya kita sesali nanti. Kita buat keputusan-keputusan akhirnya kita sesali. Karena keputusan itu, respon itu kita buat saat kita lagi emosi, kita terpancing dengan emosi mereka. Oke? Dan akhirnya kita sesali. Nah, jadi itu sih. Oke? Nah, jadi itu tahap yang pertama. Nih, tapi saya pengen tahu juga nih, apakah itu hanya 1-2 orang saja atau itu ada banyak? Kalau misalnya itu hanya 1-2 orang saja, caranya seperti tadi ya, Anda kuatkan diri Anda sendiri. Nah, tapi kalau misalnya itu banyak ada di sekitar Anda, ya berarti mungkin Anda salah tempat. Kenapa ya? Anda harus kadang-kadang orang tuh merasa kayak dia nggak punya pilihan, tapi sebenarnya Anda punya pilihan. Dengan siapa, seperti apa masa depan Anda, itu tergantung dari dengan siapa Anda bergaul, apa yang Anda tonton, apa yang Anda baca, buku apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi jangan daripada Anda membiarkan diri Anda reaktif dengan respon orang lain, mendingan Anda sendiri yang pilih. Anda pilih tontonan yang positif, Anda pilih lagu-lagu yang positif, Anda pilih baca hal-hal yang positif, Anda follow YouTube account Mary Riana, Anda bisa download aplikasi Mary Riana, gitu. Jadi Anda punya pilihan untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang memang positif, yang memang menghargai Anda, gitu. Nah, jadi again, you have a choice. Anda punya pilihan. Dan semoga ya ini bisa membantu. Pokoknya ingatlah, jangan mau terpancing. Kalau kita terpancing nanti jadi emosian. Ya, emosian jadi kita sendiri yang rugi. Ya. Satu analogi nih saya kasih buat Anda ya, buat semua. Saya suka banget nih saya suka banget makan kepiting. Ada di sini yang doyan kepiting? Doyan ya? Iya. Tahu nggak cara nangkap kepiting? Kepiting itu adalah makhluk yang sangat baperan. Jadi ya dia kalau kesenggol dikit aja, langsung dicapit. Senggol dikit aja capit. Jadi cara nangkapnya gampang sebenarnya. Pakai bambu, dikasih tali, terus disenggol-senggol aja tuh. Kasih tali yang bawahnya ada batu, terus kita senggol-senggol aja ke kepiting. Nanti dia akan tersinggung, terus dia akan nyapit. Begitu dia nyapit, dia akan memegang erat pancingan kita, dan ya udah akhirnya kita bisa ketangkep. Kita cemplungin ke air panas, kita rebus, mati deh. By the time dia sadar, udah terlambat. Jadi jangan jadi seorang kepiting yang gampang terpancing, yang disenggol dikit langsung reaktif, biarkan saja. Oke? Jangan mau terpancing.
Kita orang pintar, kita orang cerdas, kita fokus pada hal yang lebih penting untuk hidup kita. Amin. Setuju? Amin, setuju Miss. Luar biasa analoginya. Pak Riza, jadi jangan jadi seorang kepiting ya. Yes. Nah, Miss, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh dari Pak, siapa nih ya? Pertanyaannya jatuh kepada Pak Rifai, boleh Pak Rifai? Pak Rifai dari dealer Semako. Jadi Pak Rifai ini mau menanyakan posisi dia sebagai seorang trainer nih, Miss. Dia seorang trainer di dealer. Jadi mau menanyakan gimana caranya memberikan motivasi tapi tidak terkesan menggurui. Nah, Pak Rifai silakan ditanyakan langsung kepada Miss Mary. Jadi silakan di-unmute Pak Rifai. Namanya Mana? Namanya CMC deh, Pak. Ya. Ditunggu ya, Miss. Yuk, boleh. Oke. Ya, sambil menunggu ini saya, tadi kan saya ngomong aplikasi nih. Ini jadi buat Anda yang pengen bisa dapat inspirasi gratis dari Mary Riana. Nah, ini bisa udah ada aplikasi Mary Riana, bisa download aja di Google Play. Ya, ini juga download aplikasinya nih gratis. Di dalamnya udah ada quotes-quotes dan bahkan ada buku. Jadi pengen mendapatkan buku, sebenarnya ada 2 buku nih, buku Dare to Dream Big. Nah, jadi Anda bisa either lewat WhatsApp ke nomor berikut ini, ya. Jadi buku Dare to Dream Big gratis yang bisa Anda dapatkan, formatnya dalam bentuk e-book. Nah, cuma karena sekarang semuanya serba digital, jadinya yang cara lebih gampang itu sebenarnya lewat aplikasi. Jadi kalau Anda download aplikasi ini, di dalamnya sudah ada buku yang tadi, ada juga video motivasi, ada juga quotes-quotesnya setiap hari akan mendapatkan quotes untuk menyemangati sales penjualan Anda. Jadi ini tinggal di-download aja dan ini gratis. Ini yang tadi saya bilang ya, aplikasi Mary Riana. Semoga bisa bermanfaat. Yes. Oh, pastinya bermanfaat, Miss. Terima kasih informasinya, Sama-sama. Miss Mary. Nanti boleh deh saya download pas abis acara ini. Miss Mary, boleh. mungkin boleh langsung dijawab aja pertanyaan Apa pertanyaannya? Pak Rifai. Jadi bagaimana cara memberikan motivasi kepada tim-tim sales di dealer, tapi tanpa terkesan menggurui, Miss Mary? Oke, orangnya nggak ada ya, langsung saya jawab aja ya. Yes. Oke, jadi very simple sih, sama. Ini juga menjadi salah satu prinsip saya bahwa saya yakin semua orang mau belajar, semua orang suka belajar, tapi mereka banyak yang nggak suka digurui. Nah, makanya setiap kali saya membagikan, baik itu di sesi saya, gitu kan, I'm not telling them what to do, but I'm just sharing with them what I've done. Jadi saya tidak mengajarkan kepada mereka, oh kamu harus gini loh, enggak, tapi saya lebih menceritakan pengalaman saya. Saya lebih menceritakan kalau saya ada di posisi ini, dulu saya pernah di posisi ini yang saya lakukan, oke? Kalau kejadian seperti ini yang saya lakukan. Jadi dengan menceritakan apa yang saya lakukan atau misalnya memberikan contoh nyata orang yang saya ketahui, ya pengalaman nyata gitu. Menurut saya orang akan bisa lebih relatable dibandingkan cuma teori ngasih tahu harus begini dan seterusnya. Akhirnya jadi menyuruh gitu. Nah, dan kalau misalnya dulu kan saya juga punya sales teams ya, dan setiap hari kan saya juga mengajarkan kepada mereka, kalau saya punya kesempatan seperti itu, biasanya saya punya kesempatan untuk bisa langsung menunjukkan kepada mereka. Jadi kalau misalnya waktu itu saya ingin mengajarkan kepada sales saya, jadi daripada saya ngajarin tekniknya seperti apa, saya bilang udah kamu jadi bayangan saya deh. Jadi dia akan ngikut dengan saya akan tunjukin cara jualannya seperti apa, objectionnya seperti apa. Jadi kalau misalnya saya ngajarin telepon, biasanya kita telepon 2 nih, jadi saya akan langsung live call, mereka akan bisa dengar supaya mereka juga bisa tahu cara menghandle objectionnya seperti apa gitu. Jadi pertama pakai contoh nyata Anda sendiri atau orang yang Anda tahu atau kisah-kisah nyata, tapi kalau misalnya Anda bisa langsung melakukannya bersama-sama dengan mereka, menurut saya itu akan jauh lebih baik lagi. Ya biasanya itu sih yang saya lakukan. Oke, Miss Mary. Jadi harus jadi contoh atau lakukan bersama-sama ya, Miss. Betul ya. Atau mungkin kalau Anda sebagai trainer, Anda bisa mengundang orang yang misalnya kayak tadi kan yang jago jualan secara virtual, ya bisa diundang untuk sharing, ya Anda bisa sama-sama kita mengulas kiat-kiat suksesnya seperti apa.
Betul. Jadi langsung di-invite orang-orang yang berpengalaman sharing langsung di depan tim-tim sales ya Miss Mary. Nah Miss Mary ini ternyata kami sedih sekali waktunya sudah habis. Yes. Jadi izinkan saya merangkum pemaparan tadi dari Miss Mary. Jadi kita ada dapat 7 poin untuk dari impossible menjadi possible. Yang pertama adalah dare to dream big. Yang kedua change perspective. Yang ketiga harus keluar dari zona nyaman, step out from comfort zone. Yang keempat harus jadi be flexible. Kemudian ada yang kelima teamwork. Keenam be possible, dan yang terakhir adalah have fit and grateful. Seperti itu ya Miss Mary. Yes. Nah ini sebenarnya kalau tidak ada PSBB Miss Mary bisa mampir ya ke Hino Jatake ya. Cuma karena PSBB mohon maaf sekali kita nggak jadi bertemu ya Miss. Oh iya, tapi luar biasa loh. Saya sangat menikmati Anda semua, luar biasa. Ini bahkan ada yang ngasih hadiah buat Miss Mary ya. Mary diurutin nih. Mary, M-E-R-R-Y. Waduh, thank you. Ini siapa namanya udah ke atas nggak kelihatan. Oke. Yes, thank you Isma Yuda, banget. Palembang. Oh iya, Palembang, Pak Isma Yuda dari Palembang. Aduh, luar biasa. Bisa print screen ah. Boleh Miss. Thank you. Pastinya Mas teman-teman Yuda. juga sangat antusias sekali karena dari tadi kita lihat chatnya mungkin ini sudah ada ribuan yang interaksi dengan Miss Mary. Dan ini kita juga jumlah pesertanya mencapai 500 lebih loh Miss Mary. Wow. Oh. Thank Yes. you. Semoga nanti kita masih ada lain kesempatan untuk bisa berbincang langsung dengan Miss Mary dan melakukan kegiatan tatap muka ya Miss. Oh pasti dong. Pengen ketemu nih sama Iya. semuanya yang ada di sini, luar biasa ya. Anda bisa kebayang sih rasanya pasti pecah banget nih kalau misalnya bisa ketemu offline. Semoga cepat berakhir pandemi ini ya Miss. Nah, Amin. Miss boleh dong satu kalimat pamungkas untuk menutup sesi hari ini. Kalimat pamungkas. Yes, nah, untuk tim-tim salesman kita di Oke. Jadi saya selalu percaya bahwa hidup itu bukan untuk kita tangisi, tapi hidup itu untuk kita syukuri, kita jalani dengan kesungguhan. Dan sebagai seorang sales, optimisme itu penting banget. Jangan pernah berpikir bahwa Anda nggak bisa, jangan pernah berpikir bahwa bahwa Anda tidak mampu gitu. Always think positive. Kalau Anda mendapatkan penolakan, no, remember, buat saya no itu artinya next opportunity. Wow. Next opportunity. Jadi setiap kali gagal, no, next opportunity. It's okay, nggak apa-apa. Yang berikutnya adalah kesempatan saya. Gagal lagi, it's okay. Yang berikutnya adalah kesempatan saya. Jadi semoga ini bisa menyemangati Anda. Jangan takut dengan orang bilang no, because no is next opportunity. Oke? Semangat buat Hino. Oke. Yes. Luar biasa Miss Mary. Nah, sebagai penutup juga saya mau berikan kutipan Miss Mary. Yang pertama adalah bahwa kita harus bermimpi yang besar, karena sesuatu yang besar adalah dimulai dari mimpi-mimpi yang besar ya Miss Mary. Terima kasih banyak Miss Mary atas pemaparan sesi hari ini. Sampai berjumpa lagi. Thank you. Semangat, jaga kesehatan. Dina, apa kabar? Luar biasa. Yes. Thank you, Miss Mary. Thank you. Bye. Bye, Miss Mary. Bye-bye.